Review toilet, kamar mandi di kampus. Halo semuanya, kenalin aku Siti Mufida dari Departemen Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Oke teman-teman, sebelum kita review lebih lanjut tentang toilet kampus kita, kita harus tahu dulu tentang plumbing dan sanitasi. Nah, apa sih plumbing itu? Plumbing adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat plumbing dan pipa, serta peralatannya di dalam atau di luar gedung dengan sistem drainase saniter, drainase air, hujan, fan, air minum yang dihubungkan dengan sistem kota. Secara khusus, pengertian plumbing merupakan sistem perpipaan dalam bangunan yang meliputi sistem perpipaan untuk penyediaan air minum, penyaluran air buangan dan fan, penyediaan air panas, penyaluran air hujan, pencegahan kebakaran, penyediaan gas, dan juga air conditioner. Kemudian jenis peralatan plumbing ada peralatan untuk penyediaan air panas, peralatan untuk penyediaan air bersih atau air minum, peralatan untuk pembuangan. Nah, apa sih fungsi plumbing itu? Yang pertama, sebagai sistem penyediaan air minum, menyediakan air minum ke tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Kemudian yang kedua, sebagai penyaluran air buangan. Kemudian, tahapan perencanaan plumbing. A. Mengetahui fungsi bangunan. Kemudian B. Penetapan jenis peralatan plumbing. Kemudian C. Rencana jaringan pipa. Kemudian D. Penetapan dimensi pipa atau dimensioning. Kemudian E. Perencana peralatan plumbing, kemudian F, penggambaran. Lanjut, bagaimana sih pemasangan peralatan plumbing? Ada dua cara. Yang pertama, pemasangan kasar, yaitu peralatan plumbing dipasang bersamaan dengan berkembangnya konstruksi bangunan. Kemudian ada pemasangan halus, yaitu pemasangan peralatan plumbing dilakukan setelah konstruksi bangunan selesai sehingga menghindari terjadinya kerusakan peralatan plumbing akibat pembangunan konstruksi. Kemudian peralatan saniter menjadi bagian dari pekerjaan instalasi air sanitari yang beredar sekarang ini juga dirancang khusus memiliki nilai estetika. Ada beberapa kategori alat sanitari yang perlu kita ketahui agar instalasi air berjalan dengan tepat dan juga bersih. Berikut ini adalah berbagai macam alat sanitari yang setidaknya wajib dimiliki setiap hunian. Yang pertama, ada urinoir. Urinoir adalah tempat pembuangan air kecil untuk pria. Umumnya, urinoir banyak digunakan di toilet umum, di pusat pembelajaran, kantor, kafe, restoran, sekolah, dan juga kampus. Kemudian, urinoir memiliki tampilan menggantung pada dinding. Jika jumlah pemakainya banyak atau lebih dari satu, biasanya antara urinoir satu dengan yang lainnya dibatasi dengan partisi atau sekat. Kemudian yang kedua ada bidet. Alat sanitari satu ini memang jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bidet adalah tempat buang air kecil tetapi dikhususkan untuk wanita. Atau bisa dikatakan bidet adalah urinoir versi wanita. Biasanya posisi bidet berada sejajar dengan kloset atau wastafel. Kemudian yang ketiga ada kloset. Nah, kloset kan udah sering ya kita dengar. Nah, kloset merupakan alat sanitari yang berfungsi sebagai tempat buang air kecil. Kloset memiliki dua jenis, yakni kloset duduk dan juga jongkok. Jika menggunakan kloset jongkok, perlu dilengkapi dengan jet washer atau keran. Kemudian ada shower. Nah, shower memiliki fungsi sebagai sarana untuk mandi dan membersihkan diri. Terdiri dari dua macam, yaitu hand shower dan fixed shower head. Hand shower adalah shower yang bisa digerakkan oleh tangan, sedangkan fixed shower head bersifat permanen karena dipasang di atas kepala dan tidak bisa digerakkan atau dipindahkan. Kemudian ada bathtub. Nah, kan kita udah sering dengar nih bathtub. Jadi, bathtub adalah alat sanitari yang berfungsi sebagai tempat mandi, berendam, dan membersihkan diri. Kemudian ada keran air seperti yang di atas. Adalah alat sanitari memiliki fungsi untuk membuka dan menutup aliran. Kemudian yang ketujuh ada wastafel seperti yang di itu paling pojok. Nah, memiliki fungsi untuk membersihkan tangan dan juga untuk mencuci muka. Kemudian ada floor drain.
Nah, full drain adalah saringan yang menjadi tempat masuknya air bekas di kamar mandi atau tempat cucian ke dalam pipa saluran pembuangan. Kemudian, perpipaan. Yang pertama, jenis-jenis pipa. Ada pipa galvanis. Nah, pipa yang terkenal dengan kekuatannya untuk menahan tekanan dari luar, pipa ini terbuat dari besi yang dicelupkan ke cairan galvanis untuk keperluan tertentu hingga memiliki ketahanan terhadap korosi. Nah, ini tuh biasanya paling keras. Kemudian ada pipa PVC. Pipa yang dibuat dari bahan polyvinyl chloride. Pipa PVC juga lebih murah dibandingkan dengan jenis pipa lainnya, serta pemasangannya yang mudah. Pipa PVC biasa digunakan untuk mengalirkan air, saluran udara hingga digunakan untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ada pipa logam. Pipa jenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan aliran yang panas sehingga tidak akan meleleh seperti pipa plastik. Pipa besi juga bisa menjadi pilihan karena memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan pipa plastik. Kemudian ada pipa tembaga. Pipa tembaga sangat diandalkan dalam proyek instalasi air, water heater, dan air conditioner atau AC karena keunggulannya yang tidak mudah bocor. Sifat pipa tembaga adalah tahan panas dan api, serta tidak akan melepaskan gas beracun ketika terjadi kebakaran. Selain itu, tembaga juga bersifat biostatik atau tidak mendukung pertumbuhan bakteri. Kemudian yang terakhir ada pipa SDPE. Pipa SDPE adalah pipa dengan ciri khas warna hitam dengan 4 strip biru sepanjang badan pipa dan sering digunakan sebagai jaringan induk air bersih untuk distribusi rumah tinggal atau bangunan ataupun bangunan lainnya. Kemudian ada SNI dalam plumbing dan juga sanitasi. Nah, plumbing dan juga sanitasi itu juga punya SNI-nya loh. Nah, tentu saja dalam pekerjaan proyek pembangunan pasti ada peraturan dan standarnya. Dalam hal ini, plumbing salah satu peraturan yang sekarang dipakai yaitu didasarkan pada SNI 8153 2015 tentang sistem plumbing dalam pembangunan gedung. Di dalam SNI 8153 tahun 2015 terdapat aturan atau standar seperti persyaratan sistem plumbing, sistem air limbah drainase, bahan peralatan plumbing, tahap perencanaan, hingga pengujian-pengujian yang dilakukan dalam pekerjaan plumbing dan juga sanitasi. Review toilet, kamar mandi di kampus. Contoh sederhana dari plumbing. Ada wastafel. Nih ya. Terus lanjut ada toiletnya. Ini untuk air bersih. Terus ini ada toiletnya, contoh sederhana dari plumbing. Oke, itu tadi contoh plumbing sederhana di kampus aku. Dadah!